itu artinya berbeda, bahkan seperti terbalik. Artinya memang sama, tapi bahasanya itu ada bahasa kasar, bahasa halus gitu. Random, ya selama 4 bulan itu di kayak daerah-daerah tertentu. Mahal untuk pernikahan orang Bali itu sangat mahal walaupun sederhana ya. Menghancurkan kesalahpahaman dan prasangka wilayah Indonesia maupun luar negeri. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Lampu. Tahu nggak sih semuanya? Wilayah yang paling kering di Indonesia. Bisa dibilang Indonesia Selatan. Selamat datang di Lampu Hidup, Kepulauan Nusa Tenggara. Selamat datang. Hari ini kita undang bintang tamu dari jauh-jauh banget ini. Ada yang dari Bali, ada yang dari NTT. Cak, silakan salam. Om Swastiastu. Tiang ni Putu Peggy Juliana Dewi, saking Jembrana, Bali, 24 tahun. Salam kenal. Nah, ini kan kita satu kepulauan dari Nusa Tenggara. Tapi biasanya kalau orang-orang Jakarta atau orang-orang Indonesia kan masih unik. Tapi kan Bali itu kan udah terkenal ya di dunia itu. Betul. Kadang-kadang ini ya, lebih terkenal Bali daripada Indonesia gitu. Betul. Soalnya kan di Korea juga banyak orang datang untuk honeymoon. Terus banyak orang Aussie, Australia, kan juga banyak di Bali. Terus sekarang banyak wisata. Tapi kan orang-orang tahu kan Bali itu cuma wisata doang. Bagaimana kalau perkenalkan daerah tentang Bali itu bagaimana? Ada yang bisa disampaikan? Kebetulan saya itu bukan dari daerah yang dikenal sebagai wisata ya, seperti Kuta atau segala macam di Jimbaran gitu. Saya itu berasal dari Bali, bagian barat, itu namanya Kabupaten Jembrana. Jadi daerah Jembrana itu memang kebanyakan tidak terlalu orang tahu untuk orang luar. Jadi yang taunya itu orang-orang lokal di situ. Jadi gitu. Biasanya kan Bali itu kan budaya Hindu. Betul. Budaya Hindu kan dari setahu saya itu budaya Hindu itu dari kerajaan Majapahit. Majapahit itu kan terkenal sejarah yang terkenal dari Indonesia juga gitu kan. Ya. Bagaimana kalau ada yang sampai sekarang ada yang terkait dari Majapahit sampai sekarang ada nggak? Jadi hubungan Majapahit dan Bali itu, ini saya ceritakan sedikit jauhnya yang saya tahu. Nah, jadi Majapahit itu adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Bali. Nah, sebenarnya di Bali itu ada 3 suku sebelumnya, yaitu ada Bali Muda, Bali Aga, dan Bali Majapahit. Dulu itu ada 7 Mahapati Gajah Mada yang datang untuk ingin mempersatukan Nusantara Bali gitu. Gajah Mada itu mengutus salah satu anak buahnya yang bernama Sri Krishna dipanggilnya. Singkat cerita setelah berhasil mempersatukan Bali, jadi Sri Krishna itu ditunjuk atau dilantik oleh Gajah Mada menjadi Raja Bali pertama gitu. Di tahun sekitar 1343 Masehi. Udah tua banget ya gitu. Untuk Sri Krishna itu kan sudah menjabat sebagai Raja Bali pertama. Dia itu menjabat dari tahun 1352 sampai 1380 Masehi. Untuk lokasinya sendiri Raja Bali itu ada di Gianyar. Gitu. Dan otomatis yang kita kenal sekarang Bali itu adalah sebagai mayoritasnya penduduknya itu Hindu. Mungkin kan Bali itu dekat dari Jawa Timur. Tapi adatnya kan pasti beda jauh atau bagaimana? Untuk adatnya untuk Jawa Timur saya kurang tahu pasti. Tapi yang satu bahasanya pasti berbeda ya. Mereka menggunakan bahasa Jawa, tapi kadang-kadang bahasa mereka itu ada yang sama persis dengan kita, tapi artinya itu bakal berbeda gitu. Jadi kalau seumpamanya lebih baik kalau bertemu mungkin harus menggunakan bahasa Indonesia ya, supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Yang sama yang kita punya itu artinya berbeda, bahkan seperti terbalik. Artinya memang sama, tapi bahasanya itu ada bahasa kasar, bahasa halus gitu. Jadi hati-hati saja gitu. Kalau budaya Hindu itu kan
ada juga itu kayak namanya caste. Kasta. Ya, kasta. Dibilang kasta ya? Kasta. Kasta. Ya, itu pasti ada perbedaan dari India. Hindu itu kan dari India kan? Kasta itu adalah golongan-golongan orang-orangnya. Iya. Kan seperti ada kasta Sudra, Brahmana, ada dua lagi sebenarnya. Cuma yang seperti Sudra itu dan Brahmana biasanya untuk orang-orang yang masih suci-suci ya. Biasanya itu kasta Brahmana dia tidak, yang saya tahu itu dia tidak memakan daging-dagingan seperti itu. Sama seperti India kan, tidak memakan sapi, bahkan tidak memakan bahkan hanya vegetarian. Mungkin kalau di India masih menyembah seperti batu, pohon dan lain sebagainya. Kalau di sini itu ya kita pasti menyembah Tuhan otomatis, dan seperti kita juga punya namanya itu tempel pura, yang disebut pura ya gitu. Ada tempel yang di keluarga, ada pun yang umum. Oh, jadi di rumah masing-masing punya tadi apa? Pura juga. Di rumah masing-masing gitu. Terus ada juga yang untuk tempat kumpul. Untuk semuanya umum. Oh iya, ada juga yang besar. Terus di rumah juga ada masing-masing gitu. Di rumah itu masing-masing memang itu adalah pura keluarga. Oke, baik. Karena itu adalah leluhur di situ. Jadi kalau umpamanya ada yang orang keluarga kita meninggal seperti itu, biasanya diupacarakan dan istilahnya bersemayam di situ, di pura itu. Kak, Hindu itu kan pasti budayanya beda sama mayoritas Islam atau mayoritas Kristen gitu. Pasti nama juga kan ada metode penamaan, ada sendiri lagi nggak? Oh, untuk penamaan sendiri, ini beda lagi karena di Indonesia di orang Hindu itu ada kastanya. Kastanya untuk seperti saya ini adalah kasta orang biasa disebutnya kan. Tidak ada embel-embel yang tertentu begitu. Kalau seperti saya itu karena anak pertama, nama depan saya itu adalah Niputu Peggy Juliana Dewi seperti itu. Arti dari Niputu itu adalah dibagi dua, Ni dan Putu. Ni itu biasanya diartikan untuk seorang perempuan. Untuk Putu itu diartikan sebagai anak pertama. Ada lagi anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan seterusnya. Jadi kalau udah dengar namanya ini anak keberapa udah kelihatan gitu ya? Biasanya udah ketahuan. Oh, tapi ada juga nggak pakai nama itu? Jarang sih yang saya. Rata-rata udah pakai semua ya? Rata-rata pakai semua. Bisa kalau laki-laki gimana namanya? Kalau laki-laki itu masih sama saja. Untuk anak pertama, kedua, dan ketiga itu masih sama saja. Untuk depannya itu biasanya menggunakan I. Oh, cuma I satu gitu doang. Biasanya juga tidak tidak apa-apa gitu. Itu untuk yang orang biasa ya gitu. Kalau umpamanya ada yang lebih kastanya lebih tinggi, menggunakan anak agung Cokorde atau sekian kayak gitu. Namanya itu biasanya dia mempunyai kasta yang lebih tinggi. Tapi kasta itu tinggi atau rendah pun tuh nggak ada, ini kan udah stabil semua kan? Sekarang sudah stabil saja. Ya. Nah, zaman dulu kan ada? Ada. Jadi kita kayak seperti harus berbicara dengan seorang yang kita hormati, menggunakan bahasa yang halus. Oh, itu beda lagi? Beda bahasanya gitu. Biasanya kan kalau umpamanya ngomong yang atasan ngomong bla 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 dan kita ngomongnya biasanya kan menjawabnya iya gitu. Kalau untuk yang lebih halus gitu, nggih gitu. Kayak bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan. Ya. Nah, itu yang saya bilang. Jadi ada persamaan, ada perbedaan juga gitu dari baik. ininya. Mirip tapi berbeda Mirip, gitu ya. ya. Bali kan banyak poin wisata. Tapi biasanya kalau Jimbaran atau Kuta itu kan pada tahu semua ya, udah terkenal banget ya. Padahal orang yang biasa datang ke Bali kan biasanya ke Kuta dulu. Terus pasti makan seafood di Jimbaran gitu. Tapi kan pasti ada orang lokal udah tahu sendiri lokasi yang bagus juga dan sepi dan bersih gitu. Ada nggak yang bisa dikenalkan? Kalau untuk di daerah saya, itu kan untuk Jembrana sendiri itu disebutnya adalah daerah Bumi Jalak Putih yang tadi seperti saya bilang, dan Bumi Mekepung gitu. Ya, untuk Bumi Jalak Putih itu adalah tempat wisata yang memang hanya ada di situ saja. Itu adalah burung jalak putih. Burung jalak putih itu hanya ada di Jembrana. Mungkin dari daerah asalnya itu ya Jembrana gitu.
Nah, lokasinya itu ada di Gilimanuk. Itu paling ujung barat itu. Untuk tempat dekat dengan penyeberangan Banyuwangi. Di situ ada Taman Nasional Bali Barat namanya gitu. Dan di sana waktu perjalanan ke Gilimanuk itu otomatis kan hutan-hutan. Biasanya untuk perumahannya itu masih berjarak jauh begitu kan. Nah, di situ ada satwa liar juga. Ada satwa liar seperti monyet, kijang, kayak gitu tuh masih ada di situ. Jadi kalau lewat sana itu kita biasanya harus hati-hati ya. Takutnya kan tertabrak gitu kan, kasihan ya. Nah, jadi seperti itu. Dan juga ada daerah wisata lain. Itu letaknya di kecamatan saya. Itu Kecamatan Negara. Namanya itu karena daerah kita itu sebenarnya dekat dengan pantai ya, otomatis pasti ada wisata pantainya untuk orang lokal, Namanya Pantai Baluk Rening. Sudah sebelumnya sih karena itu belum terkenal ya, jadi hanya orang lokal yang ke sana. Sekarang sudah lebih baik, sudah direnovasi ulang jadi lebih bagus, dan di situ adalah tempat yang paling bagus untuk melihat sunset kalau untuk di daerah saya. Gitu. Baik. Jadi kalau ke Bali itu jangan hanya ke Kuta saja atau jangan hanya ke Jembara saja, kan pasti lebih banyak lokasi gitu. Coba ke Bali Barat gitu kan, Jembrana. Terus ada lagi itu unik, satu pohon yang ada lubangnya. Ya, itu namanya bunut bolong. Bunut bolong. Bunut tuh biasanya dikiranya mulut ya, mulut gitu. Bolong itu berlubang, gitu. Nah di situ jalannya itu agak naik ke atas, jadi di sana bisa melihat pemandangan. Kalau yang suka alam-alam, suka yang segar-segar, situ agak dingin kan, jadinya bagus gitu ngelihat pemandangannya di situ. Untuk orang lokal biasanya ke sana. Untuk mitosnya juga ada. Jadi kalau umpamanya ada yang mau menikah, itu biasanya kan harus melewati bunut bolong ini. Tapi tidak boleh melewati goanya. Gitu. Jadi ada jalan sedikit melewati itu. Ada yang menikah maupun yang meninggal itu nggak boleh melewati pohon yang berlubang itu. Oh gitu. Takutnya nanti ada malapetaka gitu. Terus biasanya kalau ada nih, kalau bule-bule yang melewati Jembrana, daerah Jembrana itu biasanya ada yang tertarik dengan pura umum. Pura umum itu di daerah Yembang namanya, Kecamatan Yembang. Itu ada namanya Pura Rambut Siwi. Itu puranya besar sekali dan termasuk megah ya, besar seperti itu. Banyak wisatawan juga yang ke sana untuk tidak hanya melihat di situ, ikut juga mungkin untuk bersembahyang, untuk memohon keselamatan mungkin di Bali seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang yang punya pekerjaan di luar kabupaten, berbeda kabupaten seperti itu, mereka berhenti di sana untuk memohon supaya lancar dalam perjalanan gitu. Sebenarnya di Jembrana itu untuk tempat wisata lumayan banyak ya, benar. Walaupun hanya untuk tempat singgah seperti itu kan. Yang paling favorit tempat singgah itu di Jembrana namanya Pantai Yehleh. Nah, lokasinya itu tepat di perbatasan antara Kabupaten Tabanan dan Jembrana. Ada satu lokasi untuk beristirahat, bisa makan bakso, itu lokasinya di pinggir pantai. Jadi banyak orang-orang yang seperti bekerja yang saya bilang tadi, bekerja di berbeda kabupaten, biasanya berhenti di situ untuk beristirahat sejenak. Gitu. Memang di situ jalan umum Denpasar Gilimanuk namanya. Oh iya, sama satu lagi tadi Bumi Mekepung kan? Iya, Bumi Mekepung itu adalah, Mekepung itu artinya kayak perlombaan balapan, balap sapi gitu. Bukan balap sapi, maaf, balap kerbau. Jadi kayak itu adalah suatu tradisi yang memang udah lama sekali. Itu kejadiannya tidak disengaja katanya dibuatnya pertamanya. Karena membuat itu yang melakukan itu adalah para petani. Jadi kan setelah semua selesai panen padi, biasanya kan masih kosong itu lahannya, itu dijadikan seperti pacuan kerbau gitu. Biasanya kerbaunya didandani 2 kerbau, terus kerbaunya itu menarik
cikar. Kalau cikar apa ya nama bahasa Indonesianya ya? Gerobak. Gerobak. Ya, Iya. gerobak, gerobak. Jadi itu buat alat satu orang yang di belakang. Kayak Oh, oke mesin oke. itu Mecutin. Itu ya. di belakang itu ada rodanya. Iya, betul. Jadi naik di belakang Sekalian gitu ya. bajak gitu. Iya. Pukul gitu. Iya, pukul pantatnya jadi kan balapan. Oh. Oh, jadi bukan orang yang naik di punggung Oh, gerbong. enggak. Kecuali kuda, itu ada di NTT. Terus untuk kalau mau melihat itu biasanya waktu apa ya? Apa namanya? Bupati, acara bupati lah seperti itu. Iya. Mulai dari Juli sampai November biasanya. Random ya selama 4 bulan itu di kayak daerah-daerah tertentu. Oh, oke baik. Itu kan seperti pas hari-hari setelah panen ya mungkin kalau nggak salah. Pakaian adat kan pasti di Bali juga ada pakaian adat kan? Itu bedanya apa sama kan namanya apa sih itu? Kebaya. Kebaya. Oh, kebaya. Di Jawa juga kan ada kebaya. Sunda juga pakai kebaya. Bali juga pakai kebaya. Aksesorisnya yang beda. Oh, aksesorisnya beda. Mungkin ya cara pemakaiannya mungkin beda. Oh, oke. Berarti penampilannya juga sedikit-sedikit berbeda Ya, gitu. sedikit berbeda. Oh. Kalau di Bali itu kebaya otomatis biasanya untuk perempuan otomatis pasti diikat rambut itu udah memang peraturannya ya supaya tidak digerai atau gimana supaya terlihat rapi dan perempuan itu harus kebayanya itu tidak boleh sebenarnya untuk peraturan maaf ya tidak boleh terlihat mata kaki gitu harus tertutup dan juga pakai selendang. Kalau untuk biasanya pernikahan adat Bali itu tidak terlihat murah, itu sangat mahal sebenarnya karena walaupun pernikahannya itu sederhana, tapi yang dibeli itu adalah kan kalau bahasa Indonesianya seperti sesajen gitu kan ya. Sesajen itu mahal untuk pernikahan orang Bali itu sangat mahal walaupun sederhana ya gitu. Dan juga pakaiannya itu ada pakaian khusus kan, pakai yang seperti untuk orang Bali itu kalau seperti saya yang ada 2 kali memakai pakaian adat yang sangat seperti mewah seperti itu. Pertama saat namanya potong gigi, acara potong gigi. Namanya kalau di Bali di tempat saya itu mesangi. Bahasa Bali itu, mesangi. Kakak udah dipotong. Iya, saya sudah. Nanti saya lihatkan fotonya. Giginya dipotong. Bukan dipotong, tapi hanya namanya saja dipotong, tapi itu adalah dikikir, diratakan giginya. Itu artinya naik ke tingkat dewasa. Laki-laki juga? Iya. Laki-laki perempuan semuanya? Oh. Seorang yang memotong, yang mengikirnya itu kan seorang pinandite atau yang disebut mangku ya, orang suci. Gitu. Dia dari atas melihat kikiran, tapi dia tidak boleh melihat ke depan, ke kita. Jadi yang melihat itu adalah orang tua kita. Begini? Bukan, waktu mengkikir dia bisa melihat. Iya, Nah, oke. kan dari atas kita kan tertidur. Iya. Tertidur seperti ini. Oh, dia Kikirnya dari atas. Nah, ini kepala kita, dia kikirnya tuh dari sini. Dari kepala kita seperti ini. Oke. Gitu. Ya. Dan yang melihat itu adalah orang tua kita yang di depan. Iya. Biasanya ya. Terus kalau papanya yang tidak enaknya itu, ini sudah rata belum? Belum, oh lagi. Diratakan lagi gitu. Ya. Dan yang enaknya itu, mungkin orang muda-muda tuh, nah ini yang dinanti-nantikan gitu. Jadi ada istilah beli gigi. Orang-orang yang ingin melihat kita potong gigi kan. Biasanya mereka berkumpul melihat kita yang sudah dibaringkan, pakai kain putih kuning di sini. Nanti mereka beli gigi sama kita. Beli gigi itu kita dikasih uang di sini pegang kasih uang sini berapapun itu. Oh. Itu punya kita nanti. Ambil gigi lagi? Istilahnya saja. Istilahnya. Dan itu setelah itu kan nanti adatnya itu kita sudah selesai potong gigi, itu kita diangkat oleh orang tua, ibu dan ayah itu mengangkat kita ke ruangan seperti itu, memindahkan kita ke ruangan. Begitu. Kalau seperti saya sebelumnya, ibu saya yang tidak kuat sebelumnya karena penyakit dan satu lain hal, itu digantikan oleh bidik saya. Boleh diganti, tidak apa-apa. Mewakilkan. Ya, bisa diwakilkan. Dan untuk seperti namanya riasannya, itu kita
Waktu saya itu menggunakan payas agung. Payas yang besar seperti orang menikah gitu. Itu beratnya bisa 3 kilo. Itu sampai acara selesai. Ada laki-laki juga ada yang seperti itu. Ada, tapi dia kayak seperti udeng, namanya udeng yang sudah Udang, bukan udang kan? bukan udeng yang sudah modifikasi, ada bunga-bunganya dan segala macam. Seperti orang pernikahan, tapi ini adalah waktu potong gigi. Nanti ada satu kali lagi itu seperti orang tua membayar hutang kepada kita gitu. Orang tua itu kan yang merawat kita dari kecil. Nanti sudah selesai tugasnya itu saat kita telah menikah gitu kan ya. Waktu itu juga akan seperti itu. Kalau seumpamanya jodohnya orang Bali juga ya, maksudnya pasti adatnya pasti sama, menggunakan pakaian yang seperti tadi, pakaian payas agung biasanya. Itu yang diimpi-impikan semua cewek Bali biasanya seperti itu. Kalau untuk sekarang kan pasti banyak perubahan ya. Baju-baju lebih modern. Kalau waktu ayah saya dan ibu saya itu menggunakan pakaian yang seperti ini. Pokoknya pakaian yang benar-benar yang diadaptasi dari masa lalu, yang dari zaman dulu gitu. Pakai kemben yang cuma segini, seperti itu. Kalau sekarang itu kan udah pakai jas, udah yang dimodifikasi pakai jas dan pakai udeng yang sudah bagus gitu. Kalau zaman dulu ya pakai kain yang seperti ini. Sampai ke sini doang. Iya. Atasnya enggak ada. Enggak. Jadi cuma tutup Iya. dari sini. Laki-laki sampai itu. gitu. Oh, laki-laki begitu. Kalau perempuan juga seperti itu, tapi Iya. dia lebih bagus gitu. Kalau laki-laki seperti itu juga, tidak ada jasnya. Biasanya pakainya yang Oh iya, pernah lihat di online kayaknya. Iya. Jadi laki-laki perempuan semuanya sampai ke sini doang. Oke. kalau umpamanya di searching di online biasanya kan kerajaan zaman dulu orang raja-raja biasanya pakai baju yang seperti ini, kain lembaran seperti itu. Ada khas makanan. Khas makanan kayak gimana ya? Ada. Kalau yang dari Bali itu khususnya daerah saya itu ada lawar kelungah, betutu dan jukut serapah. Ya, kalau lawar kelungah itu adalah ya seperti yang tahu lawar, kelungah itu adalah kelapa. Jadi kelapa dibelah terus dikeluarkan isinya, habis itu ditek-tek namanya. Tek-tek itu seperti dihalus, dicincang. Gitu baru dimasukkan, direbus, setelah itu baru dicampur bumbu. Gitu. Kadang ada yang lawar kelungah pakai getih atau darah ayam biasanya juga pernah. Ada juga darah bukan sapi ya, maksudnya darah babi juga pernah, untuk yang non muslim ya gitu. Kalau ayam betutu itu yang paling enak. Itu adalah ayam betutu itulah khasnya itu pedas ya. Ayam betutu tempatnya itu di Gilimanuk kalau mau carinya yang asli. Yang asli itu di Gilimanuk. Bali bagian barat. Bali bagian barat gitu. Apa namanya? Untuk betutunya itu terbuat dari ayam. Ada yang digoreng, direbus, ada yang dibakar juga. Tapi yang lebih identik itu biasanya yang direbus dengan bumbu Bali yang dirajang, dihaluskan semua sampai benar-benar empuk. Makan itu pakai sambal matah biasanya. Iya. Harus pedas ya. Iya. Kalau yang terakhir itu biasanya jukut serapah. Jukut itu adalah sayur. Serapah itu bumbu yang dicampur. Jadi sayur-sayurnya itu biasanya pakai daun pepaya, terus nangka dan bunga jantung pisang. Jantung pisang itu direbus semuanya, baru dicampurkan dengan bumbunya itu menggunakan telengis. Biasanya telengis itu terbuat dari minyak kelapa. Minyak kelapa yang udah dibuat lagi jadi bumbu. Pakai santan dan segala macam dimasak. Itu enak banget. Orang pantai taruh ikannya, terus orang gunung taruh barangnya, masing-masing ngambil. Kalau naik
naik apa itu ombaknya nih. Jadi ombak kalau masuk ke karang itu ya ke atas itu kayak apa ya, pancuran air ke atas tinggi banget. Jadi kami punya warna ciri khas, ada warna merah, ada warna putih dan ada warna hitam, dan itu ada artinya.